membahas tentang 3 hal penting yang biasanya iblis pakai untuk menghancurkan seorang Kristen. Jadi yang pertama adalah ketakutan, dan yang kedua adalah rasa bersalah atau penghukuman, dan yang ketiga adalah kehancuran. Jadi yang pertama itu ketakutan. Iblis memakai cara ketakutan ini untuk menghancurkan anak-anak atau orang-orang Kristen. Pasti setiap dari kita pernah rasa takut. Entah itu takut untuk maju di depan baru bicara, takut gelap, takut orang, atau apa saja. Dan ketakutan itu akan membuat kita punya identitas dengan Tuhan itu tidak akan terlalu kuat begitu. Akhirnya karena ketakutan membuat kita punya kepercayaan terhadap Tuhan itu akan menurun. Tetapi ada kabar baiknya. Kita bisa lihat di Alkitab Ulangan 3 ayat 22. Di situ dia bilang, "Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu." Begitu. Jadi mereka itu siapa? Itu iblis yang membuat kita rasa takut itu. Tetapi ingat, ketika kita ada di mana situasi rasa takut sekali, ingat karena Tuhan sendiri akan datang dan akan berperang melawan iblis dan musuh-musuh itu begitu. Dan yang kedua adalah rasa bersalah atau penghukuman. Kalau kita jauh dari Tuhan dan tidak ada hubungan dengan Tuhan, pasti kita akan merasakan rasa bersalah dan rasa penghukuman. Tetapi jikalau kami hidup dalam Tuhan, kami tidak akan merasakan rasa bersalah dan penghukuman. Tapi di kitab sini di Roma 8 ayat 1 berkata bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita hidup dalam Kristus, kami tidak akan merasakan penghukuman. Dan very lasting atau yang paling terakhir itu kehancuran. Jadi ketika kita rasa takut, kemudian rasa bersalah atau penghukuman itu akan membuat kita punya identitas dengan Tuhan itu akan runtuh dan mengurang. Akhirnya di situ hanya ada 2 pilihan. Kita akan balik kepada Tuhan betul-betul, atau kalau tidak iblis akan pakai kesempatan itu dan akan menghancurkan kita. Tetapi ingat, ada kabar baik, yaitu di Yohanes 10 ayat 10. Di situ dia bilang begini, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang," itu Tuhan Yesus bilang, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi segala kelimpahan itu dalam hal keberanian, kekuatan, knowledge atau kepintaran yang Tuhan berikan kepada kita begitu. Jadi kesimpulan dari 3 hal terpenting itu, kita harus menyadari dan percaya bahwa Tuhan memberikan kita itu roh yang punya kuasa, roh kebenaran. Dan roh yang ada di dalam hati kita dan Anda itu paling punya kuasa paling besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini begitu. Dan kita punya part itu atau bagian kita itu percaya kepada Tuhan dan use the power atau gunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Jadi dimanapun situasi teman-teman dan kita juga ingat bahwa Tuhan akan berperang untuk kita. Terima kasih.